Jadi dampak dari ketiadaan khilafah itu bukan perkara yang sepele, ini perkara yang sangat serius. Ketika khilafah Islamiyah runtuh ya 3 Maret 1924, respon dunia Islam tentu saja berduka, sedih, kehilangan institusi politik yang selama ini membawa marwahnya, martabat umat Islam dan menjadi kebanggaan umat Islam sedunia. Maka berdirilah Komite Khilafah di Tatar Sunda. Ada di Batavia, ada di Düsseldorf, ada di Cianjur, ada di Jampang Kulon, Majalengka, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, umat Islam tetap mengerahkan upayanya hingga tiba datangnya masa penjajahan Jepang. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata politik edukasi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk kalangan bumi putra itu dengan mengedepankan plotisme, menjarakan atau menganggangkan berkenaan dengan keyakinan keagamaan, maka lahirlah ya kalangan terpelajar yang menjadi orang-orang sekuler, netral terhadap agama, bahkan kemudian anti terhadap syariat agama. Tokoh-tokoh Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, kelompok nasionalis sekuler menolak keras ide tersebut. Ide tentang khilafah itu diketahui atau dipahami oleh umat Islam. Itu adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa khilafah itu memang betul-betul ajaran Islam. Ya gerakan lebih ke Indonesia, terutama ke wilayah Tatar Sunda. Ternyata saat diriin KKI, oleh dengan dia mah gerakan internasional. Abah tengah rasa langsung terus, itu tak. Tatar Sunda jeung khilafah ngayuga ulama pajon syariah nepi ka mangsa runtakna khilafah ngabalukarkeun musibah rongkah. Junuk umat dina kasadaran naratas joan bangkitna Islam Tatar Sunda mibo
Aku tahu bahwa dulu umat Islam bersatu. Ada masa di mana tidak ada luka dan derita. Roda kehidupan berputar sesuai dengan yang telah digariskan. Aturan yang bersumber dari Al-Quran yang jadi pedoman bagi seluruh insan. Kepemimpinan, kekuasaan, hingga lahirnya sebuah peradaban dengan satu alasan dan landasan, iman. Bilangan zaman terus berganti. Pertarungan hak dan batil pun tak terhenti. Senantiasa ada dan nyata. Ya, mungkin sampai dunia sirna. Negara dikdaya itu pun telah tiada. Runtuhnya kekhilafahan mempengaruhi perpolitikan Nusantara, bahkan dunia. Seluruh mata tertuju padanya. Berbagai media mengabarkannya, termasuk Tatar Sunda. Umat Islam berlomba, berjuang untuk meraih kembali posisi mulia. Ya, tentu saja ridho dari Sang Maha Kuasa. Waktu berlalu, umat terasa pilu karena tengah terjadi perubahan arah yang dituju. Kerasnya permusuhan terhadap umat Islam tidak hanya sebatas penjajahan fisik, melainkan juga pemikiran. Teriakan perubahan perjuangan yang dilakukan, bahkan kemerdekaan yang diimpikan, terbawa oleh permainan kafir harbi fi'lan. Hingga pada akhirnya hanya sebatas slogan, gugur pada pertempuran dan terkubur dalam kenangan. Harus ada yang menyadarkan. Sebuah gerakan yang menjadi nahkoda dan memimpin kembali arah perjuangan. Aku sadar, ini bukanlah hal yang mudah. Sebuah perjuangan yang harus ditebus dengan pengorbanan yang tidak murah. Ahmad Atiyat dalam kitabnya mengatakan, perubahan tidak akan diterima oleh orang tolol, pemalas, dan lemah akalnya. Mungkin itu sedikit kasar, tapi memang benar adanya. Butuh orang ikhlas, cerdas, dan hati yang terbuka menerima Islam yang sebenarnya. Bagiku, sejarah bukan hanya romantisme masa lalu, melainkan ada pelajaran berharga untuk setiap generasi yang ada. Bagaimana spirit perjuangan generasi terdahulu. Pecahnya Perang Dunia I menjadi petaka bagi Khilafah Utsmani. Keterlibatannya bersama Jerman dalam blok sentral jadi masalah. Serangkaian pertempuran melawan blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, Rusia yang menguras tenaga bercampur dengan kemelut persoalan dalam negeri telah memperparah kondisi kekhilafahan yang saat itu sedang terpuruk. Sejumlah momentum politik di luar negeri, seperti pemogokan Angkatan Laut Jerman, bergabungnya Amerika Serikat dalam blok sekutu, serta putusnya optimisme di tengah pasukan, akhirnya berujung pada kekalahan blok sentral tepat pada November 1918. Sedangkan di dalam negeri muncul gerakan Turki Muda atau Komite Persatuan dan Kemajuan yang dipimpin oleh Jamal Pasha, Anwar Pasha, Talat Pasha, benar-benar merongrong keutuhan khilafah. Dua faktor ini, baik di dalam dan di luar negeri, membuat kekuatan khilafah Utsmani yang menjadi pemimpin umat Islam sedunia kala itu semakin lemah. Pada saat yang sama, sekutu yang dimotori Inggris dan Perancis berhasil mewujudkan skenario membagi-bagi wilayah khilafah dalam perjanjian Sykes-Picot yang sudah mereka sepakati pada 1916. Perjanjian ini berisi pembagian wilayah khilafah di Timur Tengah yang pada gilirannya masing-masing wilayah ini tak lagi berdiri atas persatuan Islam, tetapi dengan asas kebangsaan
atau qaumiyah atau nasionalisme. Pemikiran nasionalisme ini ditanamkan penjajah untuk memecah belah persatuan wilayah kaum muslimin, menggantikan persatuan wilayah yang didasarkan dengan akidah Islamiyah. Pemikiran nasionalisme ini dihembuskan kepada kaum muslimin di saat kemunduran taraf berpikir umat dan kemunduran kinerja khilafah Islam di Istanbul. Pemikiran nasionalisme ini disusupkan seiring operasi misionaris barat di Beirut dan Istanbul. Keberadaan ide nasionalisme ya, atau ide kecintaan atas dasar kebangsaan ataupun ide yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan, itu adalah ide yang membuat kaum muslim itu terpecah belah. Dan ide ini mulai dikembangkan oleh orang-orang kafir barat, khususnya yang ada di Eropa, semenjak mereka memiliki cita-cita untuk mengalahkan kaum muslim. Dan itu mereka mengadakan kegiatan misionarisme yang diawali di wilayah Malta. Ya, wilayah Malta itu adalah wilayah yang ada di perairan lautan Mediterania. Dan itu dimulai semenjak akhir abad ke-17 begitu. Dan di situ mereka kemudian mulai untuk belajar terkait dengan studi ketimuran atau Middle East Studies, yang kemudian kita mengenalnya sebagai Orientalism. Nah, dari situlah kemudian mereka melakukan berbagai upaya ya, bagaimana kemudian mengalahkan kaum muslim dalam bidang pemikiran. Di antara ya aktivis misionarisme yang ada di wilayah Timur Tengah pada waktu itu, ada sosok yang dikenal sebagai Boutros Al-Bustani, seorang Arab nasionalis yang juga dia adalah sosok yang dikenal sebagai penganut ya Kristen ya yang sangat radikal. Dan dia itu adalah dikenal pula sebagai seorang jurnalis dan menerbitkan harian yang dikenal sebagai Harian Al-Jinan. Dan salah satu di antara ya media ya Al-Jinan tadi itu mengopinikan dan mempropagandakan slogan ya yang menjadi slogan propaganda dari Harian Al-Jinan tadi, yaitu Hubbul Watan Minal Iman, yaitu cinta tanah air bagian dari keimanan. Yang ironisnya di dunia Islam saat ini ya, Hubbul Watan Minal Iman tadi dinyatakan sebagai hadis Nabi. Selama periode Perang Dunia I 1914 hingga 1918 miladiah, negeri-negeri kaum muslim yang masih berada di bawah panji khilafah juga disibukkan dengan invasi dari negara-negara yang membawa misi penjajahan, termasuk Nusantara yang kala itu disebut Hindia Belanda. Banyak organisasi Islam yang lahir dan merespon penjajahan di Nusantara. Mulai dari Jamiatul Khair yang berdiri di Jakarta pada 1901, Sarekat Dagang Islam yang lahir di Surakarta pada 1905, Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1912, Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 1914, Perserikatan Ulama di Majalengka pada 1917, Matlaul Anwar di Banten pada 1916, Persatuan Islam yang berdiri di Bandung pada 1923, Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 1926 di Surabaya, hingga Al-Ittihadiyatul Islamiyah yang berdiri pada 1931 di Sukabumi. Perjuangan berbagai gerakan tadi didukung pula oleh Konsulat Utsmani di Jakarta yang dimotori oleh para habaib dan hadromiyah. Konsulat ini memberikan pengaruh penting dalam membantu gerakan-gerakan Islam di Indonesia, terutama Tatar Sunda. Semuanya bahu-membahu bergerak dengan tujuan mempertahankan panji Islam berikut pemikiran-pemikirannya yang mulia. Seperti kita ketahui bersama ya, pada akhirnya Khilafah Islamiyah pada saat itu dipimpin oleh
Khilafah Utsmaniyah secara resmi diumumkan ya, dihapus pada 1924 gitu. Bagaimana kemudian respon kaum muslimin di Tatar Sunda ya tentu menjadi perhatian yang besar gitu. Di antara respon yang dilakukan itu adalah bagaimana ya, kelanjutan perjuangan pemikiran dari jaringan Haramain tadi. Ya, jaringan Haramain ya, Al-Jawiyin, Al-Haramain yang termasuk ulama-ulama di Tatar Sunda gitu. Apa itu ya? Ya seperti kita ketahui kan khilafah itu intinya adalah menerapkan syariat ya, menerapkan syariat dan mengemban dakwah ke seluruh dunia gitu. Dengan jihad fisabilillah gitu ya. Dan ajaran Islam yang lainnya. Para ulama-ulama Haramain ini yang kemudian dalam bentuk pesantren-pesantren, majelis ta'lim gitu ya. Madrasah ya, dengan kitab-kitabnya itu kemudian ya menyampaikan ajaran Islam sepenuhnya. 3 Maret 1924 adalah puncak petaka bagi kaum muslim. Pengusiran Khalifah Abdul Majid II dari Istanbul menjadi bentuk penghinaan yang paling menyakitkan dari orang-orang kafir atas kaum muslimin. Berbagai faktor jalin berkelindan, mulai kekalahan pada Perang Dunia Pertama, konspirasi dalam negeri yang dimotori agen Inggris bernama Kemal Pasha, dan berbagai faktor lainnya terkumpul menjadi sebab penghapusan dan keruntuhan khilafah. Musibah terbesar memang ya ketika kekhilafahan Islam yang berdiri hampir 13 abad itu harus runtuh. Tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Kita mengetahui bahwasannya kekhilafan yang terakhir milik umat Islam itu kekhilafan Turki Utsmani gitu. Dan memang itu puncaknya ya, secara formilnya itu dibubarkan resminya itu oleh Mustafa Kemal. Dia seorang Yahudi dari Dunama. Nah, si Mustafa Kemal ini bagian dari agen orang-orang Yahudi ya. Ada tokoh-tokoh yang sengaja diorbitkan, dimunculkan tiba-tiba gitu. Sehingga seakan-akan dia seorang pahlawan, seorang tokoh, seorang pembaharu gitu ya, padahal dia perusak sebenarnya gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi itu pola lama lah orang-orang kafir untuk merusak kaum muslimin. Jadi dengan cara seperti itu. Jadi yang terjadi ya, yang saya baca bagaimana munculnya Mustafa Kemal itu bagian dari agen orang-orang Inggris yang dimunculkan direkayasa. Ini kata Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Seluruh kaum muslim yang sadar dan paham dengan agamanya tidak akan membiarkan peristiwa jahat terjadi, yaitu penghapusan khilafah. Islam dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Islam adalah fondasi untuk semua hal. Kekuasaanlah yang menegakkan, menjaga, dan menyebarkan Islam bagi umat manusia. Khilafah merupakan ajaran Islam dalam hal pemerintahan dan kekuasaan. Karenanya, sejak wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslim selalu berusaha menjaganya agar tetap berdiri. Khilafah itu adalah institusi kaum muslimin yang di dalamnya mengandung 3 unsur penting. Yang pertama adalah penerapan syariah, yang kedua adalah persatuan umat, yang ketiga adalah dakwah. Jadi ketika institusi kaum muslimin tadi itu runtuh, maka lenyaplah ketiganya. Jadi dampak dari runtuhnya khilafah Islamiyah itu mengakibatkan pada terlantarnya penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tercerai-berainya kaum muslimin menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Kemudian yang ketiga adalah lenyapnya dakwah dan jihad. Jadi dampak dari ketiadaan khilafah itu bukan perkara yang sepele. Ini perkara yang sangat serius. Karena 3 pilarnya itu otomatis lenyap. Maka para ulama menyebutkan bahwa hilangnya khilafah, lenyapnya khilafah, runtuhnya khilafah adalah merupakan ummul jaraim,
induk dari segala kejahatan. Terlantarnya penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kejahatan. Demikian halnya dengan Khilafah Utsmani yang berdiri pada periode perjuangan kaum muslim Nusantara dalam melawan penjajah. Kekhilafahannya bukan hanya untuk bangsa Turki, melainkan menaungi seluruh kaum muslim di dunia, termasuk di Nusantara. Pengaruhnya di Nusantara meninggalkan jejak dalam banyak aspek, mulai dari pemikiran, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan hubungan luar negeri. Tak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan Nusantara dengan khilafah itu nyata adanya. Maka, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap yang ditunjukkan umat Islam di Nusantara setelah keruntuhan khilafah, termasuk di Tatar Sunda. Kaum muslimin di Nusantara memiliki perhatian yang besar terhadap dinamika politik yang terjadi di pusat kekuasaan Islam saat itu di Istanbul, Turki. Di antaranya, ketika mulai terjadi usaha pengambil alihan kekuasaan khalifah oleh kaum sekuler pada tahun 1922. Umat Islam di Tatar Sunda saat itu menyikapinya dengan Kongres Al-Islam I yang digelar di Cirebon 31 Oktober hingga 2 November 1922 Miladiah. Saat situasi semakin memburuk dan terjadi penghapusan khilafah, maka berita penghapusan khilafah Utsmani menyedot perhatian seluruh dunia. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi belum secanggih hari ini, berita ini pun dengan cepat sampai ke Nusantara. Ketika khilafah Islamiyah runtuh ya 3 Maret 1924, respon dunia Islam tentu saja berduka, sedih ya, kehilangan institusi politik yang selama ini membawa marwahnya, martabat umat Islam ya, dan menjadi kebanggaan umat Islam sedunia gitu. Sebuah koran berbahasa Belanda yang terbit di Batavia langsung menyiarkan beritanya pada Maret 1924. Koran bernama Het Nieuws van den Bagvoer Nederlands Indië sudah menerbitkan pemberitaan dengan judul De Afschaffing van het Khalifat atau penghapusan khilafah. Tentu saja peristiwa ini membuat umat Islam di Nusantara segera terpanggil untuk bersikap. Maka, berbagai gerakan ulama yang diwakili oleh Sarekat Islam, Jamiatul Khair, Al-Irsyad, dan kaum pesantren berkumpul dalam Kongres Al-Islam II yang diadakan pada 19 hingga 21 Mei 1924 di Garut, Jawa Barat. Fokus pertemuan ini adalah merespon persoalan penghapusan dan runtuhnya khilafah. Hal ini tergambar dari pidato pembukaan kongres yang disampaikan Haji Agus Salim. Dalam pembukaan kongres, Haji Agus Salim menekankan soal kondisi umat Islam yang sudah terpecah belah oleh kemunduran yang terjadi di tengah-tengah umat, termasuk karena kolonialisasi orang-orang Eropa. Begitupun khilafah telah dibubarkan dan khilafah tidak mampu lagi memimpin umat Islam. Maka sebetulnya mereka juga sangat antusias dan peduli dengan peristiwa pembubaran khilafah ini. Masih tokoh yang sama, Haji Agus Salim, dalam surat kabar yang dia terbitkan mengeluarkan serial tulisan yang berjudul Kekalutan Dunia Islam akibat khilafah dibubarkan. Gejolak yang terjadi di Nusantara dirasakan juga oleh umat Islam sedunia. Untuk menghimpun pergerakan yang lebih kuat, para ulama Al-Azhar Kairo Mesir menginisiasi Kongres Internasional Muslim Sedunia untuk mewujudkan kembali khilafah. Awalnya,
Kongres ini akan digelar pada bulan Maret 1925 dengan mengundang seluruh perwakilan umat Islam dari berbagai belahan dunia. Undangan ini mendapat sambutan antusias dari tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Mereka segera mengadakan pertemuan khusus di Madrasah Tarbiyatul Aitam, Genteng, Surabaya pada 4 hingga 5 Oktober 1924. Surat kabar bendera Islam mencatat pernyataan dua tokoh besar umat Islam, yakni Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Haji Fakhruddin. Mengenai Haji Umar Said Cokro Aminoto, tercatat beliau mengatakan, belum pernah kejadian di dalam riwayat yang mengadakan satu kongres Islam sedunia, hanya baru satu kali ini. Oleh karena ini, hal ada menjadi satu kewajiban umat Islam, maka utusan perlu sangat dikirim ke Kairo. Sementara Haji Fakhruddin mengatakan, utusan kita di sana bisa mengenalkan dirinya sebagai umat Islam di lain-lain negeri, terutama untuk mempersatukan pikiran mengadakan khalifah. Berkat dorongan dari sosok Cokro Aminoto, juga karismatik dari tokoh Muhammadiyah Haji Fakhruddin, maka pertemuan ini kemudian berhasil merumuskan mufakat bahwasanya dari Indonesia akan terlibat dalam segala usaha untuk mengambilkan tegaknya khilafah. Dari Indonesia juga akan mengirimkan utusan-utusan yang akan menjadi wakil mereka pada Kongres Kairo 1925. Termasuk adalah pertemuan ini juga yang kemudian memunculkan apa yang kita sebut sebagai Central Komite Khilafat, atau kita menyebutnya sebagai Komite Khilafah. Nah, ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa dalam sejarah Indonesia, di mana umat Islam di Indonesia tidak hanya tertarik dengan khilafah, tapi juga mereka merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah khilafah ini. Buktinya apa? Buktinya adalah kemudian mereka mendirikan Komite Khilafah di Surabaya. Lalu Komite Khilafah ini kemudian tidak hanya ada di Surabaya. Atas kegigihan tokoh-tokoh Islam dan para ulama ketika itu, maka berdirilah cabang-cabang Komite Khilafah di berbagai penjuru Nusantara. Tidak hanya ada di Jawi, ternyata juga sampai ke Banjarmasin, sampai ke Ambon. Untuk di Jawa sendiri, nanti akan berdiri Komite Khilafah di berbagai daerah di Tatar Sunda. Ada di Batavia, ada di Butunzorg, ada di Cianjur, ada di Jampang Kulon, dan lain sebagainya. Untuk memutuskan siapa yang akan diberangkatkan ke Mesir, Kongres Al-Islam menghasilkan komite baru bernama Central Komite Khilafat yang diketuai Wondo Sudirjo dan Kiai Haji Abdul Wahad Hasbullah. Komite ini bertujuan menetapkan mandat yang akan dibawa delegasi Indonesia saat pergi ke Mesir. Selain itu, Komite Khilafah juga membentuk subkomite khilafah di banyak daerah di Nusantara dengan menghimpun umat Islam dari berbagai mazhab dan gerakan. Selanjutnya, komite ini menginisiasi Kongres Al-Islam III atau Kongres Al-Islam Luar Biasa di Gedung Schouwburg, Surabaya pada 24 hingga 27 Desember 1924. Undangan kongres ini mendapat sambutan luar biasa dari umat Islam, termasuk dari umat Islam di Tatar Sunda. Pada 30 November 1924, sebanyak 3.000 orang kaum muslimin berkumpul dalam rapat akbar di Cianjur sebagai respon atas undangan tersebut. Di Cianjur ini perjuangan untuk membangkitkan Islam
dan mewujudkan kembali khilafah Islamiyah ini pernah terjadi, dan ini merupakan fakta sejarah, yaitu di tempat ini, di alun-alun Cianjur ini, di depan Masjid Agung Cianjur ini pernah terjadi pertemuan untuk berkaitan dengan komite khilafah yang tujuannya adalah untuk menentukan delegasi yang akan dikirim di Timur Tengah. Dan saya kira ini merupakan satu bukti bahwa para tokoh ulama di Cianjur ini punya perhatian yang sangat besar terhadap bagaimana syariat Islam ini bisa ditegakkan dan bagaimana persatuan umat ini di seluruh dunia bisa diwujudkan. Pertanyaannya, mengapa Cianjur salah satu yang terpilih menjadi tempat untuk melakukan semacam deklarasi Komite Khilafah? Nah, ini juga jelas tidak lepas dari pengaruh SI, karena SI masuk ke Cianjur itu sudah sejak tahun 1913. Jadi ketika ada peristiwa runtuhnya khilafah, kemudian keputusan dari para pimpinannya untuk membentuk Komite Khilafah, maka Cianjur paling depan karena secara keanggotaan itu termasuk nomor 2 dari keanggotaan Sentra Syarikat Islam seluruh biladil Jawi di sana gitu. Hingga ketika tiba waktunya, Kongres Al-Islam III dihadiri oleh perwakilan dari 68 organisasi Islam yang tersebar di Nusantara. Beberapa organisasi besar yang turut serta dalam pertemuan tersebut adalah Sarekat Islam, Perserikatan Muhammadiyah, Al-Irsyad, serta Subkomite Khilafah dari berbagai wilayah Nusantara. Komite ini akhirnya mengutus 3 tokoh yang menjadi representasi umat Islam. Mereka adalah Suryo Pranoto dari Sarekat Islam, Haji Fakhrudin Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Perserikatan Ta'mirul Masajid. Kongres ini mendapatkan sambutan luar biasa dari umat Islam, hingga seorang advisor pemerintahan kolonial Belanda bernama R.A. Kern menyebutnya sebagai kongres yang bukan hanya berisi diskusi, melainkan unjuk rasa kekuatan politik Islam. Menjelang diselenggarakannya Kongres Khilafah Internasional di Mesir pada awal 1925, terjadi perubahan politik di Hijaz. Inggris membantu Ibnu Saud menjadi penguasa baru Mekah serta menjatuhkan Syarif Hussein. Tak lama setelah itu, Ibnu Saud mengundang seluruh kaum muslim untuk menghadiri Kongres Mekah. Dalam undangannya, permasalahan khilafah tetap akan menjadi bahasan. Setelah Ibnu Saud menguasai 2 kota suci, Mekah dan Madinah, kemudian Ibnu Saud berusaha untuk mendapatkan simpatik dan legasi dari umat Islam di berbagai penjuru dunia. Maka untuk tujuan tersebut, kemudian Ibnu Saud menggagas Kongres Al-Islam Mekah yang akan diadakan tahun 1926. Namun, pada saat yang sama, Kongres Mesir diputuskan untuk ditunda. Akhirnya, digelarlah Kongres Al-Islam keempat pada 21 hingga 27 Agustus 1925 di Yogyakarta, dan Kongres Al-Islam kelima pada 6 Februari 1926 di Bandung untuk membahas persiapan Kongres Mekah. Hingga ditetapkanlah Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai delegasi umat Islam di Mekah. Sayangnya, Kongres Mekah tak benar-benar serius dalam usahanya untuk mengembalikan kembali khilafah. Tak ada sama sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Ibnu Saud
akan menginisiasi kembali persatuan umat Islam di bawah naungan khilafah. Sama halnya Kongres Al-Islam ke-6 yang digelar pada 18 hingga 23 September tahun 1926 di Surabaya sebagai respon dari Kongres Mekah. Kongres Al-Islam ini juga tidak lagi membahas serius persoalan khilafah. Ketika Haji Agus Salim diberangkatkan ke Kongres Mekah kedua tahun 1927, maka sebetulnya Haji Agus Salim hanya mewakili syarikat Islam. Dalam pertemuan tersebut, Haji Agus Salim mengabarkan bahwasanya Ibnu Saud sudah tidak ingin membahas tentang persoalan politik. Dia mengatakan bahwasanya Ibnu Saud tidak ingin Kongres membahas masalah politik. Dan faktanya kita lihat Ibnu Saud pada saat itu telah mematikan semangat pembahasan khilafah dalam Kongres Mekah. Betapapun banyak perwakilan umat Islam yang mendesak agar Ibnu Saud menyelesaikan masalah khilafah ini, bahkan mereka bersedia untuk membaiat Ibnu Saud ini menjadi khalifah. Tapi fakta bahwasanya Ibnu Saud pada saat ini tidak ingin ada pembahasan khilafah dan tidak ingin dibaiat menjadi khalifah. Tantangan semakin berat dengan adanya upaya dari Inggris dan Perancis melalui agen-agennya yang berupaya menghalangi terwujudnya kembali khilafah. Hingga pada pertemuan-pertemuan internasional selanjutnya, khilafah tak lagi jadi pembahasan. Kendati demikian, Islam tetaplah menjadi spirit perjuangan melawan penjajah. Geliat dakwah yang bersifat pemikiran dan politik juga terus bergelora mengusir penjajah. Selain spirit Islam, pada masa ini mulai masuk spirit nasionalisme yang ditanamkan penjajah di dunia Islam, lalu berkembang menjadi gerakan-gerakan nasionalis sekuler yang memiliki berbagai cara pandang berbeda dalam menghadapi para penjajah. Peristiwa Kongres Pemuda pada 1928 menjadi penanda adanya arah perjuangan yang berbeda. Gerakan-gerakan nasionalis sekuler kemudian subur dan melahirkan tokoh-tokoh baru. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan dari Barat. Mereka menjadi wajah baru perjuangan yang muncul di akhir-akhir terusirnya kaum penjajah setelah ratusan tahun para mujahid Islam mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk mengenyahkan penjajah. Sejak abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda itu memiliki kepemimpinan baru ya, dengan diangkatnya Ratu Wilhelmina sebagai pimpinan kerajaan Belanda pada waktu itu, dalam pidato inaugurasinya Ratu Wilhelmina menjanjikan untuk memberikan ya balas budi kepada kalangan bumi putra yang ada di Nusantara Indonesia, yang kemudian kita kenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Salah satu di antara politik etis yang dikemukakan itu adalah politik edukasi, yaitu mendidik kalangan bumi putra untuk menjadi kalangan terpelajar dan mereka bisa dipekerjakan dengan biaya murah bagi kepentingan kolonial Hindia Belanda yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Batavia. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata politik edukasi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial melalui Kementerian Pendidikan dan juga Kerajinan yang dipimpin oleh Aben Danon pada waktu itu dia selalu kemudian mendapatkan nasihat-nasihat dari sosok yang dikenal sebagai ya Islamolog dan juga seorang zending Protestan Belanda, yaitu sosok yang dikenal sebagai Snoek Hoogronje.
Sunokogronya itu kemudian menyampaikan nasihat kepada Kementerian Pendidikan, Budaya, dan juga Kerajinan di Abendanon bahwasanya pola pendidikan yang diajarkan untuk kalangan bumi putra itu dengan mengedepankan plotisme yang mananya adalah menjarakan atau menganggangkan berkenaan dengan keyakinan keagamaan di antara kalangan bumi putra dalam dunia pendidikan, hingga kemudian membentuk karakteristik para pembelajar di Nusantara Indonesia itu menjadi orang-orang yang tidak memegang teguh agama. Maka lahirlah ya kalangan terpelajar yang menjadi orang-orang sekuler, menjadi orang-orang yang kemudian netral terhadap agama, bahkan kemudian anti terhadap syariat agama. Pada saat yang sama, umat Islam tetap mengerahkan upayanya hingga tiba datangnya masa penjajahan Jepang pada 1942 hingga 1945. Sebagai wujud konsolidasi perjuangan politik dan intelektual, lahir Gerakan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang sebelumnya bernama Majelis Islam ala Indonesia yang menghimpun berbagai organisasi Islam di Nusantara pada 24 Oktober 1943. Di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Persatuan Islam. Ada beberapa nama tokoh masyumi populer yang berasal dari Tatar Sunda. Dari Tasikmalaya ada Kiai Haji Muhammad Sujai atau yang lebih dikenal dengan nama Mama Kudang, dan Dr. Kiai Haji EZ Mutakin. Dari Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali. Kiprah nama-nama tersebut dalam perjuangan melawan penjajah tak diragukan. Di bidang militer, umat Islam membentuk Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kedua gerakan ini melakukan berbagai pertempuran langsung dengan penjajah dan menjadi tulang punggung perlawanan. Ada beberapa nama besar dari Tatar Sunda yang menjadi bagian penting dalam kedua gerakan ini. Dalam tubuh Laskar Sabilillah, sejarah mencatat nama Kiai Haji Usman Domiri yang berjuang di Cimahi. Sementara di Laskar Hizbullah ada lebih banyak nama yang kiprahnya dikenal. Dari Cianjur ada Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dari Garut ada Kiai Haji Badruzzaman. Dari Bandung ada Muhammad Ramdan. Untuk nama terakhir, perjuangannya terekam dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang heroik. Selain perlawanan atas nama Masyumi, Laskar Sabilillah, dan Laskar Hizbullah, perjuangan melawan penjajah juga hadir langsung dari lingkungan pondok pesantren. Sejarah mencatat ada banyak mujahid dari kalangan kiai dan santri. Salah satu nama yang paling populer adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau merupakan murid dari Kiai Haji Raden Muhammad bin Alqo, pendiri Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung yang didirikan pada 1881. Perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa yang dilakukan di Tasikmalaya memantik bara perlawanan di daerah-daerah lain di Tatar Sunda, salah satunya Indramayu. Semenjak kedatangan bala tentara Nippon Dainihong menduduki wilayah persada Nusantara, maka berbagai kezaliman, penganiayaan, penindasan terhadap bumi putra Nusantara Indonesia itu semakin menjadi-jadi. 3,5 tahun mereka menduduki persada Nusantara Indonesia ini, itu berbagai kezaliman itu jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan penjajahan Kompeni Belanda ataupun penjajahan kolonial Hindia Belanda. Sampai kemudian ya itu muncul sosok yang kita kenal sebagai Kiai Haji Zainal Mustafa. Sosok kiai karismatik dari Tasikmalaya ini
mengubarkan perlawanan terhadap pendudukan bala tentara Nippon pada waktu itu yang dianggap telah menyengsarakan dan juga membinasakan hajat hidup masyarakat yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Tatar Sunda. Di tengah kecamuk Perang Dunia II tahun 1939 hingga 1945, antara pasukan sekutu dipimpin Amerika dan Inggris melawan pasukan poros Jerman, Italia, dan Jepang. Perjuangan Islam tidak berhenti ketika Jepang mulai kewalahan menghadapi perlawanan gerakan Islam. Pada September 1944, mereka memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari melalui pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam sidang-sidang BPUPK inilah terjadi perdebatan alot tentang dasar negara yang akan dijalankan saat Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, kelompok nasionalis sekuler menolak keras ide tersebut. Para tokoh yang berasal dari Tatar Sunda juga turut andil dalam perjuangan ini. Dari sekian perwakilan yang berasal dari Tatar Sunda, tercatat ada 2 nama anggota BPUPK yang terkenal kiprahnya. Keduanya yakni Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi dan Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka. Para tokoh Islam sangat kuat mempertahankan pentingnya keyakinan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tentu tidak mengherankan karena ratusan tahun Nusantara ada di bawah kesultanan-kesultanan Islam dalam naungan khilafah yang menerapkan syariat Islam dalam setiap sendi kehidupannya. Mereka sangat memahami bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Sejarah kemudian mencatat sidang BPUPK yang difasilitasi oleh Jepang memberikan keuntungan bagi kalangan nasionalis sekuler. Dari 60 anggota BPUPK, hanya ada 11 wakil muslim. Jumlah yang tidak proporsional, mengingat saat itu 95% penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, 11 perwakilan Islam di BPUPK tidak menyerah. Mereka secara terbuka dan berani dalam menyuarakan aspirasinya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kerasnya perdebatan tersebut tercermin dari debat-debat yang terjadi antara tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh nasionalis sekuler dalam berbagai forum. Akhirnya, perdebatan sengit ini menghasilkan titik kompromi yang dicatat sejarah sebagai Piagam Jakarta. Tentang Piagam Jakarta yang disepakati oleh para founding father pada tanggal 22 Juni tahun 1945 itu ditandatangani oleh 9 orang tokoh pendiri bangsa, para founding father, di antaranya yang mewakili kalangan nasionalis sekuler dan dari kalangan tokoh-tokoh Islam. Dari kalangan tokoh-tokoh Islam di situ ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, kemudian juga ada Kiai Haji Abi Kusno Cokro Suyoso, kemudian juga ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, dan juga ada Kiai Haji Agus Salim. Sedangkan dari kalangan tokoh-tokoh nasionalis sekuler di situ ada Muhammad Hatta, ada juga Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo, dan juga ada tokoh dari kalangan nasionalis Protestan orang Sulawesi Utara yang kita kenal sebagai Mr. Alexander Maramis, dan juga dipimpin oleh sosok yang kita kenal sebagai Insinyur Soekarno.
Maka kalau kita perhatikan berkenaan dengan komposisi jumlah orang yang ada di panitia 9 pada waktu itu, maka sebetulnya suara umat Islam itu hanya ada 4, sedangkan dari kalangan nasionalis sekuler itu ada 5. Menurut hitung-hitungan tentu ternyata umat Islam, tokoh-tokoh Islam itu kalah suaranya. Namun ternyata mereka kemudian bersepakat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Bahkan tokoh nasionalis sekuler dari kalangan non-muslim yang namanya adalah Alexander A. Maramis, orang Protestan dari Sulawesi Utara, menyatakan 200% setuju dengan dasar negara, pasal yang pertama atau asas yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pernyataan ini pun kemudian dikutip oleh Deliar Nur dan juga Profesor Mansur Suryanegara yang mereka menuliskan kesaksian dari Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir yang mendengar langsung pernyataan dari tokoh nasionalis sekuler dari kalangan non-muslim tadi, Mr. Alexander A. Maramis, yang menyatakan setuju 200% dengan isi Piagam Jakarta dengan alasan bahwasanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak mengikat kalangan non-muslim. Makanya perwakilan non-muslim di Panitia 9 setuju 200% berkenaan dengan isi dari Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni tahun 1945 tadi. Piagam Jakarta merupakan keputusan kompromi yang membatasi syariat Islam hanya bagi pemeluk Islam. Ini bukanlah keputusan ideal yang diinginkan. Sayangnya, saat proklamasi berlangsung, keputusan ini tak benar-benar diwujudkan. Piagam Jakarta yang sebelumnya disepakati sebagai mukodimah konstitusi dan akan dibacakan pada hari proklamasi, tak dibacakan dengan alasan Hatta lupa membawanya. Bahkan, sehari setelah proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, 7 kata dalam Piagam Jakarta sebagai konsensus nasional yang mewajibkan umat Islam menjalankan syariat agamanya dihapuskan secara sepihak oleh Hatta. Kesepakatan di dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni tahun 1945 itu sesungguhnya merupakan proklamasi kemerdekaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kiai Haji Firdaus A.N. Beliau menyatakan bahwasanya dasar negara termasuk juga proklamasi kemerdekaan itu adalah yang harusnya dibacakan dalam proklamasi kemerdekaan itu adalah Piagam Jakarta tadi. Dan ternyata Hatta dalam konteks itu menerima apa yang diusulkan oleh Sam Ratulangi, dikehendaki oleh Ratu Harhari ataupun yang dikehendaki oleh I Gusti Ketut Puja. Dan pada sehari berikutnya di pagi hari tanggal 18 Agustus tahun 1945 Hatta itu kemudian mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut, tokoh-tokoh Islam menolak tegas berkenaan dengan rencana Hatta untuk mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta tadi. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, tokoh umat Islam yang menentang rencana Hatta tadi adalah sosok Ki Bagus Hadikusumo. Bahkan beliau secara tegas ingin mengembalikan asas negara berdasarkan atas Islam dengan ketentuan atau usulan negara berdasarkan atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik, tanpa ada istilah atau embel-embel bagi pemeluk-pemeluknya. Perjuangan umat Islam pasca proklamasi kemerdekaan belum berhenti. Tujuan menegakkan syariat Islam secara sempurna dalam segala aspek kehidupan masih terus menggelora. Bahkan sebenarnya pada periode ini gerakan untuk mewujudkan khilafah bukan hanya di level nasional, melainkan juga internasional. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin berdiri sejak 1928
gerakan yang dipelopori Syekh Hasan Al-Banna ini menjadikan khilafah sebagai cita-citanya masih berkembang pada periode 1940 hingga 1950-an. Demikian halnya di India, gerakan yang didirikan Abul A'la Al-Maududi yang bernama Jami'at Al-Islami berdiri dan berkembang sejak 1941. Sebelumnya, Al-Maududi juga aktif dalam gerakan Khilafat Movement yang secara terbuka berusaha mengembalikan kembali khilafah pasca runtuhnya Khilafah Utsmani. Di Palestina, pasca pendudukan Israel pada 1947, gerakan untuk mengembalikan kehidupan Islam di bawah naungan khilafah juga didirikan oleh ulama alumni Al-Azhar Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Gerakan-gerakan lain dengan misi serupa juga masih tumbuh subur dan berkembang pada periode ini. Sama halnya dengan di Indonesia, para tokoh-tokoh ulama tetap melakukan perjuangan mewujudkan syariat Islam sebagai dasar negara, baik secara pemikiran maupun secara politik. Kitab-kitab yang dibawa oleh jaringan Al-Haramain atau Hijaz, yakni Mekah dan Madinah, pada masa kekhilafahan Utsmani masih dikaji. Termasuk kitab-kitab yang menjelaskan pentingnya penerapan syariah Islam secara kafah. Tak heran, cita-cita mewujudkan negara khilafah masih tetap bergelora. Jadi bagaimana perlawanan itu ya dilanjutkan melalui proses pendidikan. Gitu. Ya, di kitab-kitab semacam Sulamut Taufiq, ya. Kemudian kitab Fathul Qarib, ya, yang mengandung ajaran-ajaran Islam secara kafah, ya, syariat Islam secara kafah, yang memang menjadi inti dari khilafah Islamnya itu disampaikan di pesantren-pesantren, di majelis taklim yang bahkan itu terasa sampai hari ini. Secara khusus misalnya Syekh Ahmad Bakri As-Sampuri Al-Bantani ya menyampaikan gitu betapa pentingnya, betapa enaknya gitu ya bahagia, sejahtera ketika hidup mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu secara spesifik merekomendasikan gitu. Jadi kalau rakyat dan pemerintah itu ingin kemudian bahagia gitu ya gunakan kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali gitu. Gunakan kitab Sulamut Taufiq. Ya, misalnya Sulamut Taufiq kita bisa melihat bagaimana aturan Islam mulai dari ibadah ya, kemudian akhlak, muamalah, pernikahan, bahkan sampai hudud ya dan jinayat gitu. Bahkan di situ juga ada bahasan Baitul Mal ya. Dan bahasan-bahasan yang memang bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat saja gitu. Dan itu sampai kepada kita hari ini. Termasuk kitab Takrib ya dan sarahnya Fathul Qarib ya. Artinya pesantren-pesantren itu ya merupakan upaya perlawanan ya dalam konteks itu ya terhadap penjajahan non fisik ya, penjajahan pemikiran, sehingga akhirnya pesantren itu menerima spirit perjuangan ya untuk memperjuangkan setidaknya itu syariat Islam gitu. Ya, bahkan ya sebetulnya kata-kata khilafah, khalifah pun ya tidak hilang begitu saja gitu dalam banyak kitab, bahkan yang tipis-tipis seperti kitab Tijanud Durori gitu. Bagaimana di situ ada definisi tentang khilafah, ada khilafah itu apa gitu ya. Tijanud Durori itu kan Syekh Nawawi Banten yang menulis gitu. Ya, atau misalnya dalam kitab Ta'limut Ta'lim jelas tadi ya ada bab khalifah, bahwa imam itu adalah khalifah, itu juga ada gitu. Ya. Atau misalnya kata-kata imam yang kemudian dia mengatur urusan luar negeri ya, bahkan itu dalam kitab syarahnya Safidatun Najah ya, masih Syekh Nawawi Banten ya, tentang membahas kafir harbi gitu. Itu ada kafir harbi, kafir zimmi ya, kafir muahid ya. Di situ bahwa dikatakan berakad dengan imam atau wakilnya, itu masih ada bahkan kata-kata seperti itu gitu. Adapun salah satu ulama Tatar Sunda yang menyerukan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan ialah Syekhuna Tubagus Ahmad Bakri bin Saida As-Samfuri Al-Bantani dengan perspektif mazhab Asy-Syafi'i. Hal ini tercatat dalam sebuah maqalah yang disampaikannya. Syekh Ahmad Bakri As-Sampuri itu dalam kitabnya itu ya menjelaskan misalnya tentang bagaimana sih seharusnya ya menjaga agama. Sebut menjaga agama itu di situ sebutkan
jangan sampai kemudian akidah itu sampai akidah selain Islam gitu ya. Kemudian melakukan perbuatan bukan perbuatan orang Islam ya. Melakukan jihadul kufar kalau sesuai syarat-syaratnya ya. Bahkan termasuk membunuh orang-orang yang murtad gitu. Ya, orang murtad itu harus dibunuh gitu. Ya, tapi yang unik adalah beliau mengatakan tapi yang boleh melakukan hukuman tersebut itu adalah raja syariah gitu. Bukan rakyat. Jadi artinya ada konsep istilah raja syariah, itu pemimpin yang menerapkan syariat gitu. Spirit yang dibangun melalui kitab-kitab inilah yang membakar semangat umat Islam melawan penjajah ketika Belanda dan sekutu mencoba datang lagi untuk menguasai Indonesia. Tak sulit untuk menemukan jejak bahwa ujung tombak perlawanan pada periode awal kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam. Sejarah mencatat Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 untuk merespon kedatangan NICA atau NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, pasukan bentukan penjajah Belanda yang hendak menjajah lagi. Resolusi yang juga didorong fatwa KUI, Kongres Umat Islam inilah yang membuat umat Islam dengan gagah berani pasang badan dalam pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Tersebutlah dua nama kiai besar asal Tatar Sunda yang ambil bagian dari pertempuran heroik ini. Keduanya adalah Kiai Haji Amin Sepuh dari pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari pesantren Buntet Cirebon. Sejarah juga mencatat kader Muhammadiyah bernama Jenderal Sudirman adalah panglima yang dikenang jasanya memimpin pertempuran melawan sekutu di Ambarawa pada 21 November 1945. Termasuk pertempuran Bojong Kokosan yang terjadi di Sukabumi pada periode Desember 1945 hingga Maret 1946 melawan Inggris. Khusus di Tatar Sunda, terutama Priangan, sejarah tidak bisa menghapus peranan Laskar Hizbullah. Laskar bentukan Partai Masyumi ini terlibat dalam upaya menghalau sekaligus melucuti senjata Belanda dan sekutu. Tercatat bahwa peranan Laskar Hizbullah ada dalam banyak pertempuran monumental di Garut, Indramayu, Karawang, termasuk peristiwa heroik bernama Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Pada 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad melawan tentara sekutu, yaitu Inggris yang bernama tentaranya Afne yang diboncengi oleh tentara Belanda NICA. Maka berkorbanlah pertempuran di Surabaya. Pada 10 November 1945, Bung Tomo dengan pekik takbir Allahu Akbar perang melawan tentara sekutu Inggris di Surabaya. Dan pengaruhnya ini sampai ke Bandung. Tentara Anglikan Inggris tidak pernah mau menghentikan penjajahannya di atas Indonesia, padahal Indonesia sudah merdeka pada saat itu. Maka 23 Maret 1946 berkobarlah Bandung Lautan Api sebagai tanda bahwa rakyat Bandung yang mayoritas umat Islam perang melawan tentara Anglikan Inggris. 17 Agustus 1947, Indonesia dan Belanda menyepakati gencatan senjata. Kesepakatan ini kemudian berujung pada Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Sayangnya, isi perjanjian sangat merugikan Indonesia karena sidang membuat wilayah Indonesia hanya bersisa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Tentu saja, ini memicu gejolak di tengah masyarakat, termasuk Jawa Barat
yang diputuskan jadi wilayah pendudukan Belanda. Adapun pemerintah Indonesia saat itu setuju untuk meninggalkan Jawa Barat untuk Belanda. Tapi tidak dengan Kartosuwiryo. Tokoh Islam yang satu ini bertahan di Jawa Barat. Di tengah kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan pemerintah Indonesia, Kartosuwiryo menghimpun kekuatan dengan mendirikan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yakni DITII, dan tetap melawan Belanda. Hingga 1950-an, geliat mewujudkan negara berdasarkan syariat Islam terus berlangsung. Demikian halnya dengan upaya-upaya mewujudkan Indonesia yang nasionalis sekuler. Dalam beberapa pidatonya, Soekarno membuat berbagai pernyataan yang melemahkan dan menganggap bahwa jika Indonesia berdasarkan negara Islam. Tentu saja, ini memantik kemarahan umat Islam. Puncaknya, ketika pemerintah membentuk Konstituante Republik Indonesia pada 1955. Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante dipilih dalam sebuah pemilihan umum pada Desember 1955. Dewan ini bersidang di Bandung antara November 1956 hingga dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Bahkan tak lama kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan anti multipartai yang tidak menghendaki banyaknya partai di parlemen, sekaligus menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Pada 13 September 1960, Partai Masyumi yang memperjuangkan syariat Islam dinyatakan bubar. Sebagian tokoh-tokoh Islam selanjutnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ada sebuah peristiwa ya pada tahun 1958 ketika ya orang-orang komunis itu merapat ke kabinet pemerintahan, maka kemudian tokoh-tokoh Islam dan juga tokoh-tokoh sosialis diantaranya adalah sosok yang dikenal sebagai para pimpinan dari pengurus besar Masyumi itu melakukan ya upaya untuk ya menyatakan sikap ya dengan membentuk apa yang kita kenal sebagai ya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang ada di Bukit Tinggi, yaitu pemerintahan tandingan untuk menjadikan ya pembanding ya dari pemerintahan pusat yang dikuasai oleh orang-orang komunis pada waktu itu. Maka gerakan yang dilakukan oleh Masyumi pada waktu itu dianggap oleh pemerintahan pusat yang ada di Jakarta itu sebagai tindakan makar. Maka saat itu kemudian ya orang-orang Masyumi itu dinyatakan sebagai kaum pemberontak. Maka di era kepemimpinan ya Orde Lama, di masa demokrasi terpimpin guided demokrasi Bung Karno, tokoh-tokoh Masyumi itu satu demi satu, seorang demi seorang ditangkapi, dijebloskan ke dalam penjara ataupun bahkan dibuang ya ke tempat-tempat jauh dari pusat kekuasaan karena dianggap tokoh-tokoh Masyumi itu sebagai orang yang berbahaya bagi kekuasaan, bagi rezim yang berkuasa saat itu. Dan dalam hal ini kemudian juga ketika Masyumi dinyatakan sebagai partai yang memberontak, dianggap membahayakan bagi persatuan dan juga dianggap membahayakan bagi kekuasaan rezim yang berkuasa saat itu, maka Bung Karno pada waktu itu memerintahkan kepada pimpinan Masyumi yang pada waktu itu dipimpin oleh Mr. Prawoto Mangkusasmito itu untuk membubarkan diri. Jika seandainya ya sampai tanggal 17 Agustus tahun 1960, jika seandainya Masyumi tidak membubarkan diri, maka Bung Karno sebagai Presiden Mandataris MPR akan menyatakan Masyumi itu dibubarkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden, sekaligus menyatakan Masyumi itu sebagai partai terlarang.
Setelah Masyumi bubar, peta politik Indonesia berubah. PKI atau Partai Komunis Indonesia yang masih eksis menguat pengaruhnya. Sebelumnya, Partai Komunis Indonesia sulit berkembang karena mendapatkan pertentangan keras dari Partai Masyumi. Pengaruh PKI semakin kuat ketika tidak memiliki lawan politik yang berarti karena Partai Masyumi telah dibubarkan. Puncaknya, PKI terlibat dalam peristiwa yang dikenal sebagai G30 SPKI pada 30 September 1965. Tragedi ini merupakan upaya kudeta PKI untuk menggulingkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Meskipun banyak pihak yakin campur tangan intelijen asing seperti CIA Amerika turut berperan dalam kejatuhan Soekarno, peristiwa yang menewaskan 7 jenderal ini sekaligus menjadi jalan bagi jatuhnya kekuasaan Soekarno pada tahun-tahun berikutnya. Saya melihat bahwa sejarah modern ya itu secara global bahkan di tingkat nasional pun itu tidak terlepas dari konspirasi asing ya. Itu terutama pasca Perang Dunia ke-1 dan ke-2 ya. Jadi bagaimana mereka merawat dan mengembangkan kepentingan hegemoni dan dominasinya ya dengan menjalin konspirasi dengan kekuatan-kekuatan nasional. Nah, termasuk dalam kasus G30 SPKI ini gitu ya. Itu saya melihat bahwa kasus G30 itu tidak steril dari intervensi kepentingan asing. 23 Februari 1967, Soekarno secara resmi digantikan oleh Soeharto. Pada periode Soeharto, upaya mewujudkan syariat Islam sebagai dasar negara mendapatkan tantangan yang tak kalah hebat. Dalam perjalanannya selama lebih dari 30 tahun memimpin Indonesia, Soeharto berusaha dengan keras membendung gerakan-gerakan yang menginginkan syariat Islam. Puncaknya adalah dengan terbitnya Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1985. Rezim Soeharto mengidentikan diri sebagai representasi Pancasila dan menghalau ideologi lainnya. Namun, sejarah mencatat ideologi Islam dan kaum muslimlah yang menjadi sasaran utama dari kezoliman kebijakan ini. Kondisi politik pada era Orde Baru ini kan sangat represif ya, itu terhadap ideologi luar ya, terhadap yang bertentangan, yang dianggap berlawanan, tidak berbasis Pancasila. Mereka melihat bahwa di luar Pancasila itu ideologi merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI. Sehingga saya bisa memahami mengapa korban berjatuhan ya, dalam tanda petik itu ketika asas tunggal itu berusaha untuk direalisasikan gitu ya. Terjadi semacam konflik-konflik yang menimbulkan peristiwa-peristiwa yang chaos ya. Artinya kekerasan politik terjadi gitu ya. Itu misalnya apa yang terjadi di Tanjung Priuk ya, apa yang terjadi di Lampung ya, di Talangsari, itu adalah sebuah impuls ya, sebuah peristiwa-peristiwa yang didorong oleh sikap resisten gitu ya. Itu terhadap asas Pancasila yang ketika itu memang itu ya cenderung itu beraroma deislamisasi ya. Itu beraroma Islamofobia. Selama bertahun-tahun, umat Islam tidak memiliki cukup ruang untuk menyuarakan kembali pentingnya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kebijakan Asas Tunggal Pancasila membungkam segala bentuk upaya ini. Hingga sampailah pada 1998, represi yang dilakukan rezim Soeharto bagaikan api dalam sekam yang memicu kejatuhannya sendiri. Rangkaian demonstrasi yang menjadi ekspresi kemuakan terhadap berbagai kebijakan dan kepemimpinan Soeharto berujung pada peristiwa yang dikenal sebagai Reformasi 1998. 21 Mei 1998. Desakan-desakan kuat dari dalam negeri
dan luar negeri, khususnya Amerika Serikat itu memaksa Soeharto secara resmi mengumumkan bahwa dirinya mundur sebagai presiden. Kekuatan yang sesungguhnya yang menjatuhkan Soeharto itu ya bukan dari dalam ya, tapi dari luar gitu ya. Jadi Amerika ketika itu sangat menentukan ya apakah Soeharto itu bisa berlanjut ya atau hanya sampai di situ gitu ya. Jadi kekuatan massa, terutama mahasiswa, saya melihat hanya sebagai etalase saja, ya, hanya semacam pemicu prasyarat internal, ya, itu yang membuat campur tangan asing itu menjadi tertutupi gitu ya, karena seolah-olah itu merupakan gerakan yang memang luar biasa dari gerakan mahasiswa. Itu pada yang sebetulnya yang terjadi itu adalah karena tekanan dari luar ya yang memang berkolaborasi ya berkonspirasi dengan kekuatan dari dalam yang tidak menghendaki kekuatan-kekuatan Islam ini bisa mengendalikan politik di Indonesia. Geliat perjuangan menegakkan khilafah pasca reformasi 1998 makin berkembang. Silih ganti pemerintahan dengan berbagai ragam kebijakan tidak menyurutkan perjuangan mulia ini. Kongres-kongres yang dulu pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di masa pergerakan antara 1924 hingga 1926 hadir kembali di tengah publik. Wacana seputar khilafah berkembang dan menjadi diskursus intelektual di berbagai kesempatan. Salah satu penggerak perjuangan khilafah pada era ini adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam didirikan di Al-Quds, Palestina oleh Al-Alamah Al-Qadi Al-Mujahid Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Al-Azhari. Ulama lulusan Al-Azhar sekaligus cucu dari Al-Alama Al-Qadi Syekh Yusuf An-Nabhani Al-Azhari Asy-Syafi'i. Hizbut Tahrir bertujuan untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah naungan khilafah yang telah dihapuskan oleh penjajah Inggris dan antek-anteknya sejak 3 Maret 1924. Mendengar nama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, maka kita mengenal beliau itu sebagai sosok ulama lulusan Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir, yang mana beliau juga merupakan seorang cucu dari ulama terkenal, yakni Syekh Yusuf An-Nabhani. Kembali ke sosok Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau demikian dikenal oleh para ulama yang lainnya. Beberapa di antaranya yang bisa saya sampaikan, di antaranya salah seorang mufasir juga, yakni Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Mesir. Beliau menyatakan kekagumannya kepada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau menyatakan, sungguh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani orang yang paling unggul di antara kami. Adapun pengarang dari kitab Fikih Sunnah, yakni Syekh Sayyid Sabiq, beliau menyatakan kekagumannya terhadap perhatian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap keilmuan. Beliau menyatakan bahwa tidaklah kami jumpai Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kecuali berada di kajian-kajian halaqah di perpustakaan Al-Azhar. Jadi beliau menonjolkan bagaimana kekaguman beliau itu terhadap perhatian dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap keilmuan dan kajian-kajian. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan, pandangan dari salah seorang
ahli hadis, yakni Dr. Mahmud Said Mamduh. Beliau menyatakan bahwasanya Syekh Taqiyuddin itu memiliki pola pikir yang kuat, kemudian memiliki firasat yang tepat atau analisis yang akurat, dan juga beliau melebihi kapasitasnya dari ulama-ulama semasanya. Demikian juga beliau menyatakan bahwa Syekh Taqiyuddin ini adalah benar-benar seorang yang alim dan negarawan. Pemikiran dan perjuangan menegakkan khilafah kembali mengemuka di Nusantara ini sejak 1980-an. Proses berkembangnya pemikiran dan perjuangan khilafah tak lepas dari peran Kiai Haji Abdullah bin Nuh, sosok ulama karismatik yang dikenal memiliki banyak karya dan sumbangsih untuk Nusantara. Abdullah bin Nuh yang terkenal dengan nama atau sebutan yang umum, yaitu Mama Abdullah bin Nuh, dan yang saya tahu dari putra bungsu beliau bahwa ternyata Mama Abdullah bin Nuh ini pernah ya ketika berkunjung ke luar negeri ya, di suatu negara untuk mengunjungi putranya yang bermukim di sana, itu sempat kemudian bertemu dengan para aktivis pergerakan Islam dari Timur Tengah, dan beliau tertarik untuk membawa salah seorang aktivis ini yang menyuarakan tegaknya kembali khilafah ya, untuk tinggal di tempat beliau, yaitu di Bogor. Berawal dari Pakuan, sekarang dikenal sebagai Bogor, yang merupakan bagian Tatar Sunda, perjuangan penegakan khilafah terus berkembang dan menancapkan pengaruhnya di seantero Nusantara. Perjuangan menegakkan khilafah melalui dakwah pemikiran dan politik bukanlah perjuangan yang asing. Karena jejak khilafah di Nusantara dan Tatar Sunda serta perjuangan para ulama dan tokoh Islam tetap kuat tergurat dalam sejarah emas yang panjang. Dan pada tahun 1953 berdirilah Hizbut Tahrir dengan muassis utamanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Dengan tegas di sana didirikan atau Hizbut Tahrir didirikan untuk berjuang, disebutkan itu li istinafil hayatil islamiyah, atau untuk melanjutkan kehidupan Islam, yang didefinisikan atau yang diartikan sebagai audatul muslimin ilal amal bijami ahkamil Islam, mengajak kembali kaum muslimin kepada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam bitoriki iqamati syariah wal khilafah, dengan jalan menegakkan syariah dan khilafah. Meskipun secara keorganisasian selepas proklamasi itu tidak ada organisasi yang secara khusus dengan tegas menyatakan berjuang untuk menegakkan khilafah. Pasca reformasi, seruan penegakan khilafah semakin bergema di ruang-ruang publik. Berbagai pertemuan diselenggarakan, baik di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat nasional, ada banyak momen-momen besar yang tercatat. Masyarakat Tatar Sunda yang punya rekam jejak kuat dengan perjuangan syariah dan khilafah di masa lalu mengambil bagian dalam berbagai momen-momen tersebut. Konferensi Khilafah Internasional 1 di Jakarta pada tahun 2000 menjadi agenda pertama seruan menegakkan khilafah pasca reformasi 1998. Pasca konferensi khilafah tersebut, perjuangan khilafah terus berkembang. Saudara-saudara sekalian, kita semua hadir di sini tidak lain karena dorongan akidah Islam untuk sungguh-sungguh ikhlas lillahi ta'ala. Lebih dari 100.000 umat menyambut seruan. Saatnya khilafah memimpin dunia. Berjuang sekuat tenaga, termasuk kita akan menghadapi seluruh tantangan, rintangan dan hambatan di depan kita. Allahu Akbar.
Pada tahun 2007, terselenggara Konferensi Khilafah Internasional II yang menyita perhatian media lokal dan internasional. Saat itu, puluhan ribu warga di Tatar Sunda juga turut ikut serta. Mereka menjadi saksi sejarah konferensi yang monumental ini. Ayo hadirin kiram, kaum muslimin rahimakumullah. Terus kibarkan al-liwa dan ar-raya. KKI-nya Konferensi Khilafah Internasional tuh Abah ngawitan ngiring acara etatnya kacida katajina sareng ngaraos reueus gitu. Kumargi haita nemean Abah ningali hiji event hiji acara anu kacida eyeubna gitu. Sareng ieu acara atanapi event ieu teh nu ngajantenkeun giroh kanggo Abah mah. Kumargi nembe aya acara sapertos kitu. Tah dina acara-acara nu sanes mah salian acara sepak bola gitu tanya. Nembe aya acara dakwah duikeun ka sifatna internasional sareng peserta nu sakitu eyeubna. Janten Abah teh ngaraos reueus bangga gitu bangsa Sunda Abah. Ieu gerakan teh lebet ka Indonesia terutama ka wilayah Tatar Sunda. Ternyata satos ngiring KKI eleh geuningan ieu mah gerakan internasional. Abah teh ngarasa langkung reueus deui gitu tah. Pada tahun seputaran tahun 80-90 sebagai perkembangan dari dakwah di negara-negara di Timur Tengah mulai berkembang ide tentang khilafah itu di negeri ini. Perkembangan dari dakwah Ikhwanul Muslimin di Indonesia, perkembangan dakwah Jamaah Tabligh di Indonesia, juga perkembangan dakwah Hizbut Tahrir. Nah, mulai saat itulah dakwah untuk tegaknya khilafah itu mulai berkembang. Yang paling fenomenal tentu saja adalah KKI atau Konferensi Khilafah Internasional pada tahun 2007 di Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh hampir 100.000 dan menjadi headline pemberitaan di mana-mana. Pada tahun 2009, ribuan ulama dari berbagai daerah di Nusantara membulatkan dukungannya atas perjuangan menegakkan khilafah dengan menghadiri Muktamar Ulama Nasional. Perjuangan ulama Tatar Sunda juga turut tampil untuk menyampaikan dukungan dan membakar semangat peserta untuk turut serta dalam perjuangan penegakan Islam dan khilafah. Peran ulama tentang khilafah dan syariah ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena ulama adalah identik dengan sosok seseorang yang memahami Islam. Sementara khilafah adalah ajaran Islam. Setahun berselang, giliran para mubalighoh membulatkan komitmennya dalam perjuangan khilafah. Pada tahun 2010, para mubalighoh dari berbagai penjuru tanah air termasuk dari wilayah Tatar Sunda ikut menaruh perhatian dalam perjuangan menegakkan khilafah. Pada tahun 2012, ribuan dukungan datang dari elemen pengusaha dalam Muslim Entrepreneur Forum atau MEF. Para pengusaha di Tatar Sunda turut serta dalam forum tersebut. Mereka sepakat bahwa pengusaha harus turut ambil bagian dalam upaya mengembalikan tegaknya syariah dan khilafah. Pada masa awal lahirnya Islam, peran pengusaha itu menjadi peran penting di dalam bangkitnya Islam. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, mayoritasnya adalah pengusaha, dan itu dicatat di dalam sejarah
bahwa peran mereka luar biasa di dalam membantu tegaknya daulah Islam yang pertama di Madinah. Bagi pengusaha, bisnis itu bukan sekedar hanya mencari keuntungan semata, tapi bagaimana bisnis itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisnis itu menjadi sebab mulusnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2013, ribuan intelektual dari dalam maupun luar negeri menghadiri forum JICMI, Jakarta International of Muslim Intellectuals. Ribuan akademisi, dosen, dan peneliti turut serta dalam forum yang membahas pentingnya khilafah dalam sudut pandang intelektual. Perwakilan dari berbagai kampus silih berganti menyampaikan pandangannya, tak terkecuali intelektual dari Tatar Sunda. Menurut hemat saya, intelektual itu punya tugas tanggung jawab sebagai muzakir. Fadzakir innama anta muzakir, ya. Jadi dia adalah orang-orang yang terpilih mendapat amanah berupa ilmu, dan dia harus menyampaikan hakikat dari apa yang dibicarakan itu. Karena hari ini kata khilafah itu banyak disalahpahami, ya. Ada yang menyangka khilafah itu sekedar pergantian kepemimpinan, ya. Ada yang mengira khilafah itu hanya untuk Quraisy, ya. Tapi sekarang ya itu untuk Saudi saja, kita bukan Quraisy, ya. Ada yang mengira khilafah itu 30 tahun, sudah lama berlalu tuh, hanya masa Khulafaur Rasyidin saja. Nah, ini tugas para intelektual itu untuk mereka tampil ke depan menjelaskan, ya. Kalau mereka sendiri belum jelas, ya mereka pelajari. Ayo belajar apa itu yang sedang dibicarakan itu. Khilafah itu apa, ya. Dengan demikian mereka akan menjadi suluh, ya, menjadi juru penerang untuk masyarakat awam. Pada tahun 2013 dan 2015, terselenggara Muktamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Agenda ini juga dihadiri puluhan ribu warga dari Tatar Sunda, baik dari kalangan tokoh, ulama, mubalighah, pengusaha, intelektual, mahasiswa, hingga pelajar. Semua menghadiri forum yang mengusung tema perubahan besar dunia menuju khilafah ini. Sepanjang acara, tokoh-tokoh secara bergantian menyampaikan orasinya. Wahai kaum muslimin, bersatulah hingga kalian dimenangkan. Bersatulah kalian dalam naungan khilafah. Tak mungkin selamanya, nanti akan berakhir. Nanti akan berakhir. Agenda-agenda publik yang bertujuan membangun kesadaran umat tentang pentingnya menegakkan khilafah tak hanya terselenggara di level nasional. Tatar Sunda, tanah yang memiliki jejak-jejak perjuangan para ulama dan pejuang yang gigih melawan penjajah, juga menggelorakan spirit bagi penegakan Islam dan khilafah. Tahun 2011, puluhan ribu perwakilan umat Islam dari berbagai daerah menghadiri agenda konferensi Rajab yang bertema Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah. Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung menjadi saksi bersejarah forum ini. Nah, cek barudak mas susah melukiskan dengan kata-kata sana gitu ya, temannya kali itu bisa nggak jadikan kareueus gitulah, kareueus pisan. Bahkan aya Allahu yarham wargi abdi duikan nyareos kieu jang ta ieu acara Islam euy ridho sia uang nepi ka paehna ge duikan nyareos kitu ya Allah
ari teu teh ti Tajong guguleut pas ku abdi digugahkeun teh wah teh tong dihudangkeun aing bisa keneh hudang gitu janten seur sukana tibatan dukana ketika abdi menapaki jalan perjuangan ieu. Kota Bandung menjadi saksi berkumpulnya lebih dari 3.000 tokoh yang mewakili umat Islam di penjuru Tatar Sunda dalam konferensi tokoh umat. Para tokoh secara bergantian menyampaikan pandangannya tentang khilafah sebagai model terbaik negara yang menyejahterakan. Mereka sepakat bahwa problem kesejahteraan dapat dituntaskan jika negara mau menjalankan solusi dari syariat Islam. Pada 2014, gelora dari kota Bandung menjalar ke berbagai wilayah di Tatar Sunda. Tokoh-tokoh umat kemudian menyelenggarakan agenda-agenda seruan penegakan Islam dan khilafah dengan menyelenggarakan konferensi Islam dan peradaban. Konferensi yang membawa tema saatnya khilafah menggantikan demokrasi dan sistem ekonomi liberal ini terselenggara dengan sukses di berbagai kota dan kabupaten. Spirit Rapat Akbar yang diselenggarakan Komite Khilafah pada 1925 dibawa kembali pada tahun 2015. Puluhan ribu umat Islam di Tatar Sunda menghadiri rapat dan pawai akbar yang dihelat di kota Bandung yang mengangkat tema Bersama Umat Tegakkan Khilafah. Para peserta yang datang dari berbagai penjuru daerah selain mengikuti rapat akbar juga melakukan pawai akbar saat menuju tempat acara dan ketika mereka meninggalkan tempat acara. Kita hadir di sini justru untuk kemudian bangkit dan mengokohkan pendirian bahwa perjuangan penegakan syariah dan khilafah tidak boleh surut sedikit pun. Bila runtuhnya khilafah menjadi pangkal hancurnya dunia Islam dan timbulnya berbagai malapetaka yang menimpa dunia Islam, maka kita di sini yakin bahwa bangkitnya kembali dunia Islam dari keterpurukan pun hanya mungkin melalui tegaknya kembali al-khilafah itu. Khilafahlah yang akan menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia, menerapkan syariat secara kafah, menghadapi adik kuasa jahiliyah dari manapun. Takbir! Alhamdulillah ngaraos bingah pisan. Kahiji bingah secara individu, bingah ningali jalmi anu mengikuti acara ieu begitu sueur pisan. Anu kadua bingah seueur kontakan-kontakan anu memang respon mengikuti. Ieu kabingah kanggo simkuring selaku pedakwah gitu kan. Bingah lamun ayeuna seueur anu memahami dan mengikuti naon anu kurang dianjurkeun. Justru kanggo simkuring terdorong dengan waktu hirup dalam dunia yang semakin sempit mendekati kematian, maka ia satu-satunya jalan untuk lebih meningkatkan dorongan untuk berdakwah. Sok sajan pulang berijeng hujan tapi perasaan teh nikmat we gitu kan. Sabab punya keyakinan yang di aktivitas teh menjadi amal soleh. Satu tahun kemudian, 2016, Kota Bandung kembali menjadi saksi berkumpulnya tokoh-tokoh di Tatar Sunda dalam muktamar tokoh umat. Mereka berkumpul kembali untuk menjaga api semangat perjuangan khilafah agar tetap membara. Tokoh dari kalangan ulama, akademisi, intelektual,
pengusaha, dan mubalighah secara bergantian menyampaikan orasi penyemangatnya. Semangat penegakan khilafah inilah yang mendorong pada 2 Desember 2016 di Jakarta, para tokoh umat bersama kaum muslimin dari dalam dan luar negeri mendukung dan menghadiri acara aksi bela Islam, membela kemuliaan Al-Quran ketika terjadi pelecehan terhadap Quran surat Al-Maidah ayat 51 oleh seorang pejabat di Jakarta. Aksi monumental yang kemudian dikenal dengan aksi 212 tersebut adalah gambaran aspirasi umat Islam secara damai dan elegan untuk menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan pernah membiarkan pelecehan atas satu ayat Al-Quran, sebagaimana seluruh ayat Al-Quran harusnya ditegakkan. Ayat suci di atas ayat konstitusi. Al-Liwa dan Ar-Roya adalah panji kebanggaan umat Islam yang menjadi simbol pemersatu dari masa Rasulullah SAW hingga runtuhnya khilafah pada 1924. Al-Liwa adalah bendera putih dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berwarna hitam. Sedangkan Ar-Roya adalah bendera hitam dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna putih. Sebagai bentuk syiar, pada tahun 2017, umat Islam di Tatar Sunda menggelar Masyirah Panji Rasulullah. Panji berwarna hitam dan putih bertuliskan kalimat tauhid itu menghiasi berbagai tempat di kota Bandung. Berkibarlah Al-Liwa, bendera putih warisan Rasulullah, lambang persatuan seluruh umat Islam dalam naungan khilafah. Berkibarlah Al-Raya, panji hitam perjuangan Rasulullah, gentarkan musuh gelorakan jihad fisabilillah. Berkibarlah, berkibarlah Al-Liwa Al-Raya, berkibarlah Al-Liwa Al-Raya. Pada 2017, pemerintah mencabut BHP atau Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, gerakan dakwah yang secara intelektual, politik, dan damai selama ini bersungguh-sungguh memperjuangkan kembalinya kehidupan Islam di bawah naungan khilafah. Organisasi dakwah HTI itu dia tidak dibubarkan dan tidak dinyatakan terlarang, tetapi hanya dicabut status badan hukum perkumpulannya. Nah, kemudian saya tegaskan gini, khilafah itu di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa khilafah itu dilarang, tidak ada. Tidak ada yang menyatakan bahwa produk perundang-undangan yang menyatakan ajaran Islam khilafah itu dilarang untuk disampaikan, itu tidak pernah ada produk hukum itu. Hingga hari ini, upaya menghalangi perjuangan khilafah terus dilakukan. Namun, gelombang perjuangan mewujudkan kembalinya khilafah sesungguhnya bagaikan gelombang air bah. Sungguh, ia tak bisa dibendung karena merupakan bagian dari janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban menegakkan khilafah menurut ulama, maka sebenarnya perkara ini sudah termasuk ke dalam kategori perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang sudah gamblang, sudah diketahui dengan jelas indal ulama, di kalangan para ulama yang paham terhadap syariat,
Bahkan kalau menurut Imam Al-Qurtubi bukan hanya di kalangan ulama tapi di kalangan ammah, keumuman umat Islam pun ini perkara yang sudah disepakati. Kemudian kalau kita lihat kitab-kitab fikih, maka kita akan menemukan pembahasan-pembahasan tentang masalah imamah, tentang kewajiban menegakkan khilafah ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, beliau menyebutkan bahwa ittafaqal a'immatu ala annal imamata fardun. Sepakat imam mazhab yang 4 bahwa imamah itu merupakan kewajiban. Ada ulama Indonesia, Syekh Ahmad Romli Abdul Majid Al-Kirsi'i, orang Gresik. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Busra fil Imamah Al-Kubra, kabar gembira tentang Imamah Al-Kubra. Di situ beliau menjelaskan tentang dalil-dalil kewajiban menegakkan khilafah indal ulama, bahwa khilafah itu perkara yang telah disepakati kewajibannya oleh para ulama kaum muslimin. Masalah umat itu sangat banyak, tetapi yang menjadi akar masalah itu satu, yakni tidak diterapkannya kehidupan Islam atau tidak tegaknya kehidupan Islam. Tidak tegaknya kehidupan Islam itu artinya adalah tidak diterapkannya syariat Islam dan tidak adanya dakwah dan jihad ke seluruh penjuru alam. Dan ini adalah akar masalah umat yang hari ini kita hadapi. Dari seantero banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh umat ini, akar masalahnya satu sebenarnya, yakni tidak adanya kehidupan Islam. Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala mengatakan, falau annal muslimin al-yaum, seandainya kaum muslimin pada hari ini amilu bi ahkamil fikhi wad din, mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama, kama kana aba'uhu, sebagaimana bapak moyang mereka, sebagaimana nenek moyang mereka, sebagaimana pendahulu mereka, lakanu arqal umam wa asadunas, niscaya umat Islam akan menjadi umat yang terdepan dan umat yang paling bahagia. Jadi kunci dari kebangkitan umat, kunci dari kebahagiaan kaum muslimin adalah ketika umat Islam itu amilu bi ahkamil fikhi wad din, menerapkan hukum-hukum fikih dan agama. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk penerapan hukum-hukum fikih dan agama tersebut? Jawabannya adalah kama kana aba'uhum, sebagaimana pendahulu mereka. Pendahulu mereka di kalangan para sahabat, pendahulu mereka di kalangan para tabi'in, pendahulu mereka di kalangan para tabi'ut tabi'in. Bagaimana pendahulu mereka menerapkan hukum-hukum agama ini dalam sebuah institusi negara. Karena hanya dengan institusi negara lah penerapan syariat Islam bisa sempurna dalam semua sisi kehidupan. Kita harus yakin dengan janji dari Nabi yang mulia, ya, bahwa yang namanya kekhilafan pasti akan tegak kembali. Ini hal yang membuat kita itu senantiasa optimis, karena memang Nabi sudah menyampaikan akan ada kebangkitan Islam di akhir zaman, akan tegak kembali kekhilafan. Saksikanlah masa depan akan membuktikan dan sejarah menunjukkan keberpihakannya pada kebenaran. Wallahi ya ammi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika fihi. Wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, yakni penyampaian risalah, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan aku meninggalkannya.
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة